Dapat banyak tawaran dari klub Korea, Shin Tae-yong pilih setia dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku sempat mendapatkan tawaran melatih klub Korea Selatan tetapi ditolak karena ingin tetap bersama timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakan Shin Tae-yong kepada media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Shin Tae-yong lalu mengungkapkan alasan menolak tawaran yang ada. Pelatih berusia 54 tahun itu tak ingin meninggalkan timnas Indonesia karena merasa memiliki tanggung jawab. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menilai bahwa tidak masuk akal bila ia harus meninggalkan timnas Indonesia ketika jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Sebagai informasi, ajang ini rencananya dimulai pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup C lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Sejujurnya ada banyak panggilan dari klub Kalik, tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Pindah tim, tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memiliki mimpi membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Hal ini agar menjaga asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Sebagai informasi, dua tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sedangkan dua tim terbawah harus angkat koper. Impian saya adalah finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, pecinta sepak bola tanah air kini tak perlu khawatir terkait masa depan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pelatih yang sering disapa STY itu dipastikan tetap memimpin skuad Garuda hingga tahun 2027 mendatang. 3 pemain kunci timnas U19 bawa Garuda Muda terbang tinggi. Siap debut di timnas senior. Timnas U19 Indonesia dalam Piala AFF U19 tampil cukup percaya diri sejak babak pertama hingga penyisihan grup berakhir. Tim asuhan Indra Syafri lolos dari babak penyisihan grup dengan poin sempurna yakni 9 poin dengan mengalahkan 3 tim lainnya yakni Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Bahkan timnas U19 Indonesia berhasil menang dengan skor telak dalam 2 pertandingan melawan Filipina 6-0. Kemudian menang 6-2 saat melawan Timor Leste, dan mengalahkan Kamboja 2-0. Timnas U19 Indonesia memiliki 3 pemain yang bersinar dalam perhelatan Piala AFF U19 edisi tahun ini. Pemain pertama yang bersinar yakni Jens Raven. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini semakin menyatu dengan para pemain lainnya setelah pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Jens Raven bisa menjadi ancaman ke gawang lawan karena dalam 3 pertandingan yang dilakoninya, ia telah mencetak 3 gol dari 3 laga yang dilakoninya. Bahkan dalam laga terakhir melawan Timor Leste ia mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Pemain FC Dordrecht U21 tersebut tampil bagus bersama timnas U19 Indonesia meski pada laga perdana hanya bermain selama 15 menit. Walaupun hanya bermain selama 15 menit, tetapi ia berhasil menyumbang 1 gol saat timnas U19 Indonesia melawan Filipina. Kemudian dalam laga melawan Kamboja hanya bermain selama 45, dan terakhir menghadapi Timor Leste ia baru bermain penuh dan mencetak 2 gol. Pemain kedua yakni Caviatur Rizky, yang dalam laga terakhirnya mendapat sorotan dari pecinta sepak bola tanah air karena penampilannya. Pemain Borneo FC mendapat sorotan karena sukses mencetak 1 gol dan menciptakan 3 assist buat timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Caviatur Rizky dikenal karena pergerakannya yang luar biasa dalam membantu tim membobol pertahanan lawan. Caviatur Rizky menjadi salah satu pemain kunci karena ia tak hanya bagus dalam laga melawan Timor Leste saja. Ia tampil luar biasa saat membela timnas U19 Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi salah satu pemain andalan Indra Syafri karena sudah memiliki 6 caps bersama timnas U19 Indonesia ini.
Kemudian pemain ketiga Timnas U19 Indonesia yakni Kadek Arel. Bek Timnas U19 Indonesia ini mencatat telah memiliki 14 caps bersama skuad Garuda Nusantara. Ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang tim Merah Putih. Untuk itu, ia bisa menjadi ancaman buat para penyerang lawan. Kadek Arel tak hanya jadi andalan lini belakang tim Merah Putih saja, tetapi ia juga telah mencatatkan diri mencetak gol. Bahkan dari 3 laga yang dilakoni Timnas U19 Indonesia di penyisihan grup, ia telah mencetak 3 gol saat melawan Filipina dan Timor Leste. Pelatih Timnas Senior, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa para pemain akan mulai berkumpul dalam TC Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 2 September tahun 2024. Seperti apa yang kita tahu, kita akan kumpul, adakan TC selain untuk FIFA Matchday, kita kumpul tanggal 2 September, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Saat ini para pemain sedang berlatih bersama tim masing-masing. Kondisi sedang baik-baik saja semuanya, tambahnya. Akankah Jens Raffen, Caviatur Rizky dan Kadek Arel dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Senior? Kita tunggu saja. Cetak 2 gol dan 3 assist, orang tua Jens bangga dengan performa anaknya. Pertandingan ketiga babak penyisihan grup A ASEAN Cup U19 menjadi momen spesial bagi pemain Timnas Indonesia, Jens Raffen. Pada laga lawan Timor Leste, Jens Raffen diberi kesempatan perdana sebagai starter. Timnas U19 Indonesia langsung menunjukkan penampilan mengesankan. Dia turut membantu membawa Timnas U19 Indonesia menang 6-2 atas Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa malam. Jens Raffen mencetak 2 gol dan 3 assist pada laga tersebut. Saya merasakan hal yang spesial dengan kedatangan kedua orang tua saya hari ini, ujar Jens Raffen. Saya juga bisa bikin 2 gol dan 3 assist. Jadi ya saya sangat senang, tuturnya. Selama 90 menit berlangsung, kedua orang tua Jens Raffen hadir pada laga tersebut. Dion Raffen dan Sabrina menyaksikan dari tribune VIP Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk mendukung perjuangan sang anak. Mereka larut dalam kegembiraan dan bersorak bersama supporter lain saat anaknya mencetak gol ke gawang Timor Leste. Kebanggaan tampak jelas di wajah kedua orang tua tersebut. Pasalnya, anaknya berhasil tampil gemilang pada laga ini. Hampir seluruh gol Timnas U19 Indonesia berawal dari kontribusi Jens Raffen. Kemenangan ini membuat Timnas U19 Indonesia melenggang ke semifinal ASEAN Cup U19 2024. Jens Raffen dan kolega sukses mengantongi poin sempurna dari 3 pertandingan. Timnas U19 Indonesia tinggal menanti hasil antara Thailand dan Malaysia sebagai calon lawan di semifinal. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 27 Juli tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sabrina selaku ibu dari Jens Raffen angkat bicara kepada awak media. Sabrina datang ke Surabaya untuk mendukung penampilan Jens Raffen. Dirinya juga sangat bangga dengan penampilan sang anak. Saya sengaja datang ke sini untuk melihat pertandingan ini dan tentu saja memberi dukungan, kata Sabrina usai laga didampingi suami dan anaknya. Saya sangat bangga dengan Raffen dan tim ini. Sangat senang berada di sini dengan supporter dan orang-orang Indonesia, ujarnya. Sabrina mengaku bahwa laga lawan Timor Leste jadi momen perdananya datang ke Surabaya, Jawa Timur. Dirinya senang dengan suasana Surabaya dan ingin menikmati momentum di kota pahlawan tersebut. Ini pertama kali saya berada di Surabaya. Saya sering ke Bali, akan tetapi kalau di Surabaya baru pertama kali, ujar Sabrina. Saya senang dengan suasana di Surabaya, akan tetapi sangat panas. Jadi, saya harus banyak minum. Tapi, saya menikmati momen ini, ujarnya.